Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel Makro Setullah. Kali ini kita akan berbagi testimoni salah satu musisi Sanggar Ke-9, musisi lawas Sanggar Ke-9. Ini guys, kita sekarang lagi di halapannya. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wow, mantap bos. Ini lokasinya, lokasi yang sangat fenomenal ya. Oke bos, tuh guys, rumahnya guys, lokasi rumahnya. Wah, ini kita akan nanti itu akan ngobrol-ngobrol habis dengan salah satu musisi Sanggar Ke-9 nya. Oke guys, jangan lupa terus tontonin channel Makro Setullah untuk memberikan support, like, komen, subscribe sebanyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hai guys, kita jumpa lagi dengan channel Makro Setullah. Kali ini kita akan gerbek musisi Sanggar Ke-9 yang sudah lawas bro, sudah lawas banget ini. Tapi ini musisi senior ini di Sanggar Ke-9 di Palembang juga, musisi yang cukup lumayan dikenal bro. Ini drummer juta umat juga ini. Apa kabar Mas Ebi? Baik. Wah, berarti selama ini pandemi ini, waduh, agak gimana sekarang nih ya pandemi ini? Ya pandemi sekarang bertahan Survival life ya. Job di musik kan dibatasin kan. Wah iya. Mas Ebi ini kan terkenal bermain drum ya. Oke, ini Mas Ebi ini salah satu musisi Sanggar Ke-9. Oke, mau nanya nih, kapan mulai gabung di Sanggar Ke-9? Itu sekitar tahun 2001. 2001, wah lawas banget, sudah lama ya. Berarti sudah lama, mungkin berapa lama sudah? Ada 5 tahunan enggak di waktu itu di Sanggar tuh? Wah, lebih ya. 2001 suka nongkrong di klinik itu mungkin dari tahun 2001 sampai 2005 2006. Wow, luar biasa. Berarti banyak yang boleh didapat lah, yang hal-hal positif ya. Iya. Kira-kira hal-hal positif apa yang didapat dari Sanggar Ke-9 kira-kira? Dari musik juga dapet, terus pengalaman untuk cara ngeband di situ. Wah, luar biasa. Belajar bergaul sama pemain musik situ. Tapi Sanggar Klinik itu merupakan satu tempat pertemuan. Wah, siap. Pertemuannya artinya apa itu? Pertemuan musisi-musisi. Wow, musisi-musisi yang pada saat itu memang baru berkembang ya? Baru berkembang awal, dan sekarang pun dari situ mungkin sudah banyak yang main-main di kafe-kafe. Mana sekarang? Oke, luar biasa, amazing. Oh, Mas Ebi. Oh ya, Mas Ebi ini sudah banyak juga membantu Eden K terutama ya. Sangat luar, dari era tahun berapa itu membantu Eden K dulu ya? Dari pertama ke klinik lah 2001. Wah, sudah banyak jasanya ini. Hai guys, seluruh musisi yang ada di Palembang dimanapun berada, anak-anak Sanggar Ke-9 dimanapun berada, inilah drummer Sanggar Ke-9, Mr. Ebi, yang mungkin anak-anak kenal Ebi Mambu atau siapapun. Ini salah satu musisi Sanggar Ke-9 yang kita harus syukuri, punya teman-teman yang kita masih ada, yang bisa silaturahmi terus di antara sampai sekarang pun masih bersilaturahmi ya. Oke guys ya. Oke Mr. Ebi, Mr. Ebi kan setahu kita ini sudah merantau waktu itu ya di Jakarta, mungkin di Jabodetabek atau di Indonesia di bagian mana, dan kalau Jakarta. Kalau boleh deh saran-saran ataupun pengalaman hal positif yang boleh disampaikan pada teman-teman, atau memang apa sih yang musisi itu bisa hidup dari musik itu, apa tip-tipnya, apa boleh sih saran-saran? Ya, metodenya beda-beda, tapi ini menurut pengalaman saya ya. Ya, siap. Yang pertama itu attitude. Oke, siap, mantap. Paling penting itu attitude. Ya. Sehebat apapun orang, kalau attitude bobrok udah habis. Habis ya. Wah, itu luar biasa itu. Yang kedua, kalau mau menjaga stabilitas musik ya belajar terus. Apapun. Belajar terus ya? Belajar terus, apapun. Kalau ada hal yang terbaru dicoba, suka tidak suka harus coba dulu. Wah, luar biasa, amazing. Nanti berkembang dari situ, ngikutin zaman lah. Ya memang tidak harus diikutin. Kalau diikutin terus tidak ada karakter kita. Oh iya, mantap itu. Tapi kalau kita ikutin tapi kita saring, itu jadi karakter. Wah, amazing, luar biasa. Iya, siap.
Sudah berapa lama kalau boleh tahu waktu di Jakarta kemarin? Kurang lebih 2000, hampir 9 tahun. Wow, luar biasa. 9 tahun. Wow, bisa bertahan guys 9 tahun di Jakarta. Wah. Ya karena bukan bermusiknya, ada kerja juga. Side job ya. Side job juga. Cuman musik tetap. Kira-kira yang bisa membuat Mr. Ebi ini bertahan di Jakarta selain kerja dan bisa survival life di musik, apa yang membuat kiat-kiatnya lah? Kiat-kiatnya supaya kiat-kiat bertahan kemarin di situ. Iya. Karena di situ banyak pengalaman, banyak ketemu orang, banyak ilmu yang dapet. Wow, amazing. Dari ilmu kecil, dari cara pergaulan, dari belajar musik. Siap. Tapi yang inti itu attitude. Wah, itu iya. paling penting. Berarti kemarin tuh sempet main di mana-mana ya, mungkin di kafe, di TV atau di mana pun ya sudah sempet. Mana Jakarta. Wah, pokoknya keliling ya. Iya. Wah, luar biasa. Tidak sukses. Subhanallah, Allahu Akbar. Iya, mantap deh guys. 9 tahun bro, Jakarta, waduh. Tapi itu dicoba. Tapi kalau sukses tidak suksesnya tergantung dari nasib orangnya. Kalau kesuksesan untuk musisi bukan dari diukur materi sebenarnya. Satu hal yang positif yang sudah jadikan suatu apa itu ya? Iya. Untuk bisa menolorkan orang lain itu sudah luar biasa. Iya. Amazing itu. Jadi musisi mandangnya ke situ sih. Iya, gitu. kalau aku lihat sih nilai plus ngetop itu ya hadiah itu. Nah, ya benar. Itu hadiahnya. Tapi kalau memang kita nggak ngetop, bukan berarti kita gagal, tapi itu dapat ilmu semua. Iya, ilmu yang ilmu itu kan bisa dibawa sampai mati bro. Ilmu yang positif tuh. Siap. Kalau ngetop tuh hadiahnya itu. Oke, siap. siap. Ini Mas Ebinan otomatis sudah 9 tahun di Jakarta dan juga mungkin sudah pernah masuk dunia industri musik ataupun label-label yang sudah memang sempat Mas Ebi naungi pada saat itu. Oke, boleh deh saran untuk ke generasi sekarang, baik dunia positif tentang arah musik ataupun industri ataupun genre mungkin. Kalau untuk generasi sekarang untuk berkarya jangan takut. Siap. Jangan takut lagu nih nggak bagus, lagi nggak bagus ini. Iya, siap. Dicoba dulu. Wow, luar biasa. Karena pasar Indonesia ini nggak bisa ditebak. Oh iya. Jadi soal genre gimana tuh? Kalau genre itu? Nggak masalah. Nggak masalah. Kalau ke genre sih, ya kalau mau ngikut industri, ya genrenya yang ini diterima masyarakat. Oh iya. Kalau mau terjun ke industri, ya kalau mau idealis, nggak apa-apa, tergantung orang. Tergantung bebas. dari selera sih, bebas ya. Mau idealis ya pasar idealis. Iya, siap. Kalau industri ya pasarnya ya ke masyarakat. Kalau untuk ini generasi terutama Palembang sih, Palembang Sumsel lah. Apa sih sarannya? Bila kan anak ini kan terutama daerah ya, yang mau ke Jakarta umpamanya atau mau berjuang ke Jakarta, apa sih boleh kasih tip lah? Oh, kalau berjuang ke Jakarta, ya harus ada bekal lah. Bekal itu. Ibarat kata kita berjuang ke Jakarta seperti naik gunung. Harus dipersiapin bekal ya. Siap. Survivalnya dipersiapkan. Iya, siap. Kalau untuk musik, karya dipersiapkan, mental dan attitude. Wah, amazing berarti ya. Berarti bukan sekedar materi aja, tapi juga ilmu, mental juga. Iya. Siap. Itu sinkron harus. Seimbang ya harus. Harus seimbang. Materi, mental, karya, attitude itu harus dipersiapkan mateng-mateng. Oke, siap. Menurut Mas Ebi, pandangan musik kedepannya, terutama industri musik yang saat ini ya, mungkin 2001, 2002 atau ke depannya tuh pandangan apa sih? Pandangannya aja. Kira-kira. Iya, kalau pandangan sih karya itu harus berkualitas lagi. Berkualitas lagi ya. Siap bersaing maksudnya. Iya, saing dengan kualitas, bukan saing dengan yang lain. Oke, itu. siap. Oh iya. Harus kualitas. Karena kualitas itu bukan kuantitas. Kalau sekarang ini banyak kuantitas. Iya, benar. Nah, kualitasnya harus ditingkatkan. Siap. Kualitas itu kalau karya itu berkualitas sekali, seumur hidup itu. Wow, lo amazing ya. Iya. Luar biasa. Contoh aja band-band zaman dulu. Tapi sekarang pun didengar enak karena mereka berkualitas. Iya. Oh, siap.
Oke, Mr. Ebi, wah, subhanallah. Oke, Mr. Ebi, wah, cukup panjang kita sudah ngobrol-ngobrolnya. Nggak terasa waktu terus berjalan, hari pun terus berganti. Yes, siap. Oke, Mr. Ebi, dari wawancara dari awal tadi sampai sekarang, berarti kan kita sudah ambil kesimpulannya ya, solusi kesimpulan yang menurut Mr. Ebi. Pengalaman Mr. Ebi dari main musik mungkin dari tahun 2000 ataupun dari 98 sampai sekarang, dan juga ilmu yang sudah didapat Jakarta, bolehlah kasih pesan-kesan yang positif untuk generasi sekarang dan yang mungkin mereka yang baru mau berjuang ataupun mereka yang mau hijrah ke Jakarta ataupun memang survive-nya di hidupnya di musik. Pesannya itu berkarya terus, jangan takut intinya, bukan nyerah, jangan takut. Siap. Karya terus. Sebagus apa tidak karya itu kan bukan kita yang nentuin tapi masyarakat. Oke, siap. Terus yang kedua itu yang paling penting, jangan cepat puas. Iya. Oh. Karena kalau sudah puas ini sombong. Oh iya, benar. Jangan cepat puas. Walaupun dapat karya yang bagus sudah dihargai orang, buat lagi. Oke, siap. Karena kita ini kalau musisi yang berkarya itu sama seperti pelayan restoran. Wah. Siap. Melayani customer. Oh iya. Iya kan? Iya, siap. Kalau kita puas dan merasa enak kan, lama-lama masakan jadi tidak enak. Wah, amazing ya. Terus tidak apa-apa. Karena kita sebagai musisi penghibur. Iya. Si penghibur yang menghibur orang. Iya, siap. Kita harus semaksimal mungkin menjadi baik terus. Iya, siap. Attitude karya dioptimalkan lah. Nah, yang pesan terakhir sekali ini ya, yang tadi ya, itu yang keseluruhan sekarang bagi yang mau hijrah ke Jakarta dan juga bagi generasi yang survival hidup di musik. Untuk pesan terakhir aja yang kira tip. Ya, sebelum merantau harus tahu link dulu. Oh, tahu link dulu ya. Iya. Oh, jadi jangan asal merantau gitu. Survei dulu. Misalnya udah dapat linknya apa-apa baru. Dipelajari berarti itu linknya. Iya, dipelajari itu, jangan langsung nggak kenal siapa-siapa terjun sana baru nyari. Oh, itu bahaya tuh. Bunuh diri kalau zaman sekarang. Kalau dulu mungkin bisa. Kalau sekarang nggak bisa orang karena zaman sudah beda. Berarti kalau bagi pun orang yang seniman atau musisi yang untuk survive hidup itu memang yang terutama yang mau hijrah, kita harus kenal link-link itu dulu ya. Harus tahu dulu. Oh, nanti kalau saya tinggal di Jakarta, saya udah ada misalnya temen nih di sini bisa main di sini dulu selagi menunggu lagu misalnya. Nah, harus di-prepare, dipersiapkan. Oh ya, mantap itu. Oh ya, luar biasa. Amazing. Itu sih. Oke, siap. Oke, Mas Ebi. Terima kasih banyak atas waktunya. Sangat luar biasa. Oke, teman-teman guys yang suka nongkrong di channel Makrus Hidayatullah, ini Mr. Ebi, salah satu musisi Sanggar Klinik 9 yang sudah lawas dan juga jam terbangnya luar biasa. Dan bolehlah nanti kamu untuk mau langsung chat beliau, boleh, nanti kita akan share IG-nya juga atau WA-nya mungkin kalau diperbolehkan. Nanti guys ya, kita terus jangan lupa tonton terus channel Makrus Hidayatullah. Sharing karena berbagi ilmu itu sedekah. Wah, luar biasa, amazing. Nah guys, sudah ada opening. Tinggal lampu hijau. Apa ilmu disimpan sampai nah itu yang sangat ditunggu-tunggu itu. Ini juga salah satu musisi yang pernah bantu Edenke yang cukup lama. Edenke sudah banyak bantu Edenke dari tahun 2000 sampai sekarang, bantu perjuangannya. Mungkin dari segi recording karya, Satu Bintang pun dibantu untuk recording dan sebagainya. Itu dari Mr. Ebi ini salah satu. Jangan lupakan guys, ini teman kita, sohib kita ini. Oke guys, teman-teman guys, jangan terus tonton channel Makrus Hidayatullah. Jangan lupa untuk memberikan like, comment, share, and subscribe sebanyak mungkin, karena subscribe itu gratis bro. Siap.